Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayuning Tias, NIM 1809035010, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Mula Warman, akan menjelaskan mengenai hasil kerja, ujian akhir semester, mata kuliah operasional research, guna memenuhi tugas akhir mata kuliah operasional research itu sendiri. Untuk soal 1, ada 3 orang pegawai suatu perusahaan yang masing-masing akan ditempatkan menjadi kepala bagian pemasaran di satu kota tertentu. Ada 4 kota yang membutuhkan kepala bagian dan masing-masing dari 3 orang yang tersedia. Berdasarkan pertimbangan tertentu menghendaki tunjangan jabatan yang berbeda seandainya ditempatkan pada kota-kota tersebut. Tabel berikut menunjukkan besarnya tunjangan jabatan atau dalam puluhan ribu rupiah yang dikehendaki oleh masing-masing orang pada tiap kota yang berbeda. Jadi, pada tabel diketahui bahwa untuk Banjarmasin terdapat tunjangan 240, 100, 210, Pontianak 140, 220, 100, Palangkaraya 150, 170, 200, dan Tarakan 140, 190, 110 dengan masing-masing 3 pekerja atau 3 kabak, yaitu Ari, Novi, dan Ika. Pertanyaannya, bagaimana penempatan ketiga orang yang ada sehingga biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memberikan tunjangan jabatan kepada ketiga orang tersebut menjadi minimal? Lanjut ke pembahasan. Untuk menyelesaikan persoalan pada soal nomor 1, diperlukan beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut. Langkah 1 yaitu menambahkan nilai dummy karena jumlah kolom dan jumlah baris tidak sama. Pada kasus di atas, kita akan mencari model penugasan pada penempatan keempat kota untuk ditugaskan kepada 3 orang. Namun, karena dalam kasus ini terdapat 3 orang dengan jumlah kota yang ditugaskan ada 4, maka kasus ini merupakan kasus yang tidak seimbang atau tidak normal. Karena ini merupakan kasus tidak normal, di mana baris tidak sesuai dengan kolom, maka pada kasus ini perlu ditambahkan variabel dummy. Di sini terdapat 4 baris dan 3 kolom, jadi perlu ditambah 1 kolom lagi di sebelah kanan sehingga jumlah baris dan kolom sama dengan variabel yang dimasukkan ke dalam kolom dummy masing-masing adalah 0. Kemudian langkah kedua yaitu mencari nilai terkecil pada kolom karena pada tiap baris masing-masing sudah memiliki nilai 0 yang berasal dari dummy. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, langkah kedua yaitu mencari nilai terkecil pada kolom, kemudian dikurangkan dengan nilai lain pada kolom tersebut. Maka, untuk kolom pertama nilai terkecilnya adalah 140, kolom kedua adalah 100, kolom ketiga adalah 100. Sehingga kolom pertama kita kurangi dengan 140, kolom kedua dikurangi dengan 100, dan kolom ketiga dikurangi dengan 100. Untuk angka terkecilnya masing-masing sudah saya tandai dengan tulisan berwarna orange, seperti pada tabel. Langkah selanjutnya yaitu langkah 3, kita mengecek apakah setiap kolom sudah memiliki angka 0. Jika sudah, maka tarik garis seminimum mungkin yang mengenai angka 0. Seperti yang kita lihat pada tabel, sudah terdapat 4 garis, sedangkan jumlah baris dan kolom juga ada 4. Jadi bisa dikatakan kasus ini sudah optimal. Tapi
Jika jumlah garis tidak sama dengan jumlah baris dan kolom, maka kita lanjut dengan mencari angka paling kecil pada sel-sel yang tidak terkena garis, kemudian dikurangi. Lalu untuk sel yang terkena garis 2 kali kita tambahkan dengan nilai yang paling kecil tadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian langkah keempat yaitu kita mencari alokasi pekerjaan yang ditugaskan sesuai dengan kebutuhan soal yang diinginkan, sesuai dengan solusi penyelesaiannya. Jadi pada tabel, kesimpulan pada penugasannya bisa kita lihat pada angka 0 yang ada. Jadi Kota Banjarmasin ditugaskan kepada Kabak Novi dan Dami, Pontianak ditugaskan kepada Ari dan Ika, Palangkaraya ditugaskan pada Dami, dan Tarakan ditugaskan pada Ari dan Dami. Jadi satu-satunya yang bisa dikerjakan hanya pada Kota Palangkaraya, yaitu oleh Dami. Jadi Dami untuk pekerjaan lain kita eliminasi dan seterusnya. Sama seperti cara kita mengeliminasi Dami, karena pada Kota Pontianak terdapat 2 orang yang ditugaskan, ada Ari dan Ika. Jadi kita akan mengeliminasi salah satu kabak atau pekerja yang nanti akan dipekerjakan. Pada kasus kali ini, untuk Ari itu dieliminasi di Kota Pontianak, sehingga Kota Pontianak ditugaskan kepada Kabak Ika. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya, maka didapatkan hasil yaitu Novi ditugaskan sebagai kabak di Kota Banjarmasin, Ika ditugaskan sebagai kabak di Kota Pontianak, Dami ditugaskan sebagai kabak di Kota Palangkaraya, atau dengan kata lain, tidak ada orang yang ditugaskan di Kota Palangkaraya, dan Ari ditugaskan sebagai kabak di Kota Tarakan, dengan total biaya yang dikeluarkan adalah sebagai berikut. Sesuai pada data di tabel, kita dapat melihat bahwa pada Kota Banjarmasin dengan nama pekerja Novi memerlukan ongkos 100, Kota Pontianak dengan nama pekerja Ika memerlukan ongkos 100, Palangkaraya dengan nama pekerja Dami memerlukan ongkos 0, dan Tarakan dengan nama pekerja Ari memerlukan ongkos 140. Jadi total ongkos pekerja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp340.000 dengan catatan bahwa pekerjaan di Palangkaraya dikerjakan oleh Dami atau diasumsikan tidak ada pekerja. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu sebuah perusahaan saat ini beroperasi dengan 3 buah pabrik yang memiliki kapasitas masing-masing, serta saat ini ada kebutuhan dari 3 kota besar yang harus dipenuhi dengan besaran permintaan masing-masing kota yang dibuat dalam bentuk tabel sebagai berikut. Pertanyaannya, A. Bagaimana distribusi sumber daya guna memenuhi kebutuhan dari ketiga kota tersebut? Selesaikan dengan menggunakan metode NWC untuk NIM ganjil atau list cost untuk NIM genap. Kemudian lakukan optimasi dengan menggunakan metode MODI. B. Berapakah total biaya optimal yang harus dikeluarkan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan ketiga kota tersebut? Lanjut ke pembahasan. Yang A yaitu mencari nilai solusi awal dengan menggunakan metode list cost dan optimasi dengan menggunakan MODI. Di sini saya menggunakan metode list cost karena saya memiliki NIM genap sesuai dengan peraturan dari soal sebelumnya. Untuk data transportasi dapat dilihat seperti pada tabel. Kemudian, jadi sesuai namanya kita mengalokasikan produk berdasarkan biaya paling kecil. Jadi langkah pertama kita mencari nilai terkecil pada kolom, yaitu pada sel 12,
dari pabrik A ke kota Solo, di mana biaya yang dibutuhkan 5. Pabrik A bisa mengirimkan 90 produk, sedangkan kota Solo membutuhkan 110. Jadi kita alokasikan sejumlah 90. Sisanya yang belum terpenuhi pada kota Solo adalah 20. Lalu kita cari biaya terkecil kedua, yaitu ada di sel 13 dengan nilai biaya 8. Tapi karena pada pabrik A hanya bisa memberikan produk sebanyak 90 dan sudah dipakai pada kota Solo, maka tidak perlu diisi lagi atau sudah cukup. Langkah selanjutnya adalah memilih angka terkecil selanjutnya, yaitu 10 pada sel 23. Pada sel 23 ini memerlukan produk sebanyak 40 pada kota Tegal dan pabrik B hanya dapat memberikan produk sebanyak 60. Maka produk dialokasikan ke kota Tegal dengan sisa produk pada pabrik B sebanyak 20. Kemudian kita mencari nilai terkecil lagi, sehingga angka yang terpilih yaitu 15 pada sel 21. Pada kota Solo ini, dia memerlukan produk sebanyak 50. Karena dari pabrik B tadi masih memiliki jumlah produk sebanyak 20, maka dapat langsung dialokasikan ke kota Solo. Selanjutnya, mencari nilai terkecil sama seperti langkah sebelumnya, yaitu pada sel 32. Pabrik C dapat memberikan produk sebanyak 50, namun pada kota Kudus hanya memerlukan 20 lagi produk karena sebelumnya sudah terisi 90 dari pabrik A, maka yang dialokasikan hanya sejumlah 20. Kemudian langkah selanjutnya mencari nilai terkecil lagi yaitu 25 pada sel 31 karena sebelumnya pada baris ketiga sudah terisi 20, sedangkan suplai dari pabrik C 50 dan permintaan dari kota Solo sebanyak 50, maka sisanya yang tadi 30 dialokasikan ke sel 31 yaitu pada kota Solo dengan produk dari pabrik C, sehingga didapatkan hasil seperti di tabel. Untuk mengeceknya, kita dapat melihat bahwa dari pabrik A suplainya 90 dan data yang tertera 90 berarti sudah pas. Kemudian dari pabrik B suplainya 60, kemudian datanya 20 ditambah 40, 60, berarti sudah pas. Kemudian pada pabrik C suplainya 50 dan data yang tertera adalah 30 ditambah 20, jadi sudah pas. Kemudian untuk demand-nya sendiri pada kota Solo 50 dan datanya 20 ditambah 30, jadi sudah pas, dan seterusnya. Untuk menghitung biaya transportasi, kita dapat mengalihkan langsung datanya sesuai dengan perhitungan yang telah didapatkan sebelumnya, yaitu 5 dikali 90 ditambah 10 dikali 40 ditambah 20 dikali 20 ditambah 25 dikali 50 sehingga didapatkan hasil 2.500. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mencari nilai solusi optimum dengan menggunakan metode MODI. Kemudian pada kasus kali ini, saya menggunakan metode list cost untuk menyelesaikan persoalan MODI ini sendiri. Dengan catatan, hitung nilai U untuk setiap baris I dan V untuk setiap kolom dengan formula UI plus VJ sama dengan CIJ pada tiap kotak atau sel yang telah terisi. Hitung perubahan biaya KIJ untuk setiap sel kosong menggunakan formula CIJ dikurang UI dikurang VI
sama dengan KIJ. Alokasikan sebanyak mungkin ke sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya bersih terbesar atau KIJ yang paling negatif. Untuk perhitungan solusi optimal dengan menggunakan metode Modi sendiri adalah sebagai berikut, seperti yang tertera pada tabel. Untuk persoalan metode Modi sendiri, kita harus menentukan nilai U dan V seperti yang terlihat pada tabel masing-masing U1, U2, U3, V1, V2, dan V3. Dari data tabel yang sudah tersedia atau terdapat sebelumnya, kita dapat menentukan variabel basis yang didapatkan sebagai berikut. X12 sama dengan U1 plus V2 sama dengan 5, X21 sama dengan U2 ditambah V1 sama dengan 15, X23 sama dengan U2 plus V3 sama dengan 10, X31 sama dengan U3 ditambah V1 sama dengan 20, X32 sama dengan U3 ditambah V2 sama dengan 10. Terdapat 5 dalam kurung M plus N dikurang 1 persamaan dengan 6 atau dalam kurung M plus N variabel tak diketahui, jadi satu variabel tidak diketahui. Kemudian diambil U1-nya sama dengan 0. Jadi dari data tabel yang sudah tersedia, kita harus menentukan nilai U1, U2, U3, V1, V2, dan V3 seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Untuk sel X21, di sini biayanya adalah 5, sedangkan U1-nya sama dengan 0, maka dapat diketahui bahwa V2-nya 5, hasil dari 5 dikurang 5 sama dengan 0. Kemudian pada sel 21, nilai V1-nya sama dengan 20. Kemudian karena nilai biayanya adalah 15, kita bisa menentukan bahwa nilai U2-nya sama dengan min 5. Kemudian untuk sel 23, nilai biayanya adalah 10, maka kita dapat bisa menentukan V3-nya adalah 15 dengan hasil bahwa 10 dikurang 15 adalah min 5. Kemudian lanjut ke sel 31, biayanya adalah 25. Kemudian V1-nya tadi sudah ditentukan 20, sehingga nilai U3-nya dapat diketahui 5. Kemudian, sama seperti sebelumnya, untuk menentukan nilai pada sel 32 dengan biaya 10, karena tadi sudah diketahui bahwa V2-nya sama dengan 5, maka U3-nya juga dapat diketahui bahwa hasilnya 5. Kemudian, jika sudah dihitung nilai U1, U2, U3, V1, V2, dan V3-nya, maka langkah selanjutnya adalah menghitung perubahan biaya pada setiap kotak atau sel yang kosong dengan persamaan KIJ sama dengan CIJ dikurang UI dikurang VI, sehingga diperoleh K11 sama dengan C11 dikurang U1 dikurang V1 sama dengan 20 dikurang 0 dikurang 20 sama dengan 0. K13 sama dengan C13 dikurang U1 dikurang V3 sama dengan 8 dikurang 0 dikurang 15 sama dengan min 7. Kemudian K22 sama dengan C22 dikurang U2 dikurang V2 sama dengan 20 dikurang dalam kurung min 5 dikurang 5 sama dengan 20. Dan K33 sama dengan C33 dikurang U3 dikurang V3 sama dengan 19 dikurang 5 dikurang 15 sama dengan min 1. Karena di sini terdapat nilai min, maka nilai min terbesar untuk nilai K harus direlokasi, dan sesuai data yang ada,
Nilai yang direlokasi adalah yang bernilai min 7. Langkah selanjutnya adalah melakukan relokasi. Relokasi dilakukan untuk nilai CIJ yang bernilai negatif dengan membuat jalur tertutup terlebih dahulu. Kemudian lakukan iterasi sampai semua nilai CIJ bernilai positif. Untuk jalur tertutupnya sendiri dapat dilihat seperti pada data tabel, yaitu jalur tertutupnya dimulai dari sel X13 ke X12, kemudian ke X32, ke X31, kemudian ke X21, kemudian ke X23, dan kembali lagi ke sel X13 dengan tanda nilai masing-masing berurutan plus minus sampai dengan sel X13 seperti yang dapat dilihat pada data di tabel. Jika pada langkah sebelumnya kita menentukan jalur tertutup, maka pada kesempatan kali ini langkah selanjutnya adalah dengan menentukan entering variabel. Dari kasus di atas dapat diketahui bahwa X13 sebagai entering variabel, maka perlu alokasi dari tabel bawah atau sampingnya sehingga didapatkan nilai X13 min sama dengan min dalam kurung 90,40,30 sama dengan 30. Nilai 90, 40, 30 tadi didapatkan dari nilai atau data yang tandanya negatif, kemudian angkanya merupakan angka terkecil. Sehingga masing-masing nilainya yang terdapat pada data tabel mulai dari sel 21 sampai dengan sel 32 dikurangkan dan ditambah dengan angka 30. Seperti pada tabel yaitu pada sel 13, 0 ditambah 30 sama dengan 30. Pada sel 12, 90 dikurang 30 sama dengan 60. Pada sel 21, 20 ditambah 30 sama dengan 50. Kemudian pada sel 23, 40 dikurang 30 sama dengan 10. Lanjut ke sel 31, 30 dikurang 30 sama dengan 0. Kemudian pada sel 32, 20 ditambah 30 sama dengan 50. Berdasarkan data tabel yang telah diketahui sebelumnya, maka selanjutnya adalah menentukan variabel basis yang didapatkan sebagai berikut. X12 sama dengan U1 ditambah V2 sama dengan 5. X13 sama dengan U1 ditambah V3 sama dengan 8. X21 sama dengan U2 ditambah V1 sama dengan 15. X23 sama dengan U2 ditambah V3 sama dengan 10. Dan X32 sama dengan U3 ditambah V2 sama dengan 10. Kemudian didapatkan data alokasi seperti pada tabel. Untuk sel 12 terisi data 60, pada sel 13 30, pada sel 21 50, pada sel 23 10, dan pada sel 32 50, sesuai dengan data relokasi yang sebelumnya telah dilakukan. Kemudian, sama seperti langkah sebelumnya, kita juga harus menentukan nilai U1, U2, U3, V1, V2, dan V3 seperti cara yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian, jika nilai U1 sampai V3 telah didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah dengan menghitung perubahan biaya pada setiap kotak atau sel kosong dengan persamaan KIJ sama dengan CIJ dikurang UI dikurang VI, maka diperoleh K11 sama dengan C11 dikurang U1 dikurang V1 sama dengan 20 dikurang 0 dikurang 13 sama dengan 7
Kemudian K22 sama dengan C22 dikurang U2 dikurang V2 sama dengan 20 dikurang 2 dikurang 5 sama dengan 13. K31 sama dengan C31 dikurang U3 dikurang V1 sama dengan 25 dikurang 5 dikurang 13 sama dengan 7. Kemudian yang terakhir K33 sama dengan C33 dikurang U3 dikurang V3 sama dengan 19 dikurang 5 dikurang 8 sama dengan 6. Kemudian dapat diketahui bahwa semua nilai K di sini bernilai positif. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alokasi sudah optimal karena tidak ada nilai K yang bernilai negatif. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu dengan pertanyaan berapa total biaya optimal yang harus dikeluarkan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan ketiga kota tersebut. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, guna mendapatkan biaya optimal yang harus dikeluarkan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan ketiga anggota, yaitu dapat didapatkan dengan perhitungan sebagai berikut. 5 dikali 60 ditambah 8 dikali 30 ditambah 15 dikali 50 ditambah 10 dikali 10 ditambah 10 dikali 50 dengan hasil yaitu 1.890.000. Lanjut ke pertanyaan terakhir yaitu pada soal nomor 3. Di sini diketahui data maximize Z sama dengan 8x1 plus 5x2, kemudian masing-masing batasannya yaitu x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 6, 9x1 plus 5x2 kurang dari sama dengan 45, dengan x1 dan x2 lebih dari sama dengan 0 dan integer. Kemudian dengan data yang diketahui seperti pada tabel, maka selesaikan dengan menggunakan metode BNB atau Branch and Bound. Lanjut kepada pembahasan, didapatkan solusi optimal berdasarkan data yang telah diberikan, yaitu dari data RHS, kemudian didapatkan X1 sama dengan 3,75, X2 sama dengan 2,25, dan Z sama dengan 41,25. Berdasarkan data yang telah diketahui, maka tentukan solusi pembulatan ke bawah yang didapatkan hasil sebagai berikut. X1-nya sama dengan 3, X2-nya sama dengan 2, dan Z-nya sama dengan 34. Nilai Z sendiri didapatkan dengan memasukkan nilai X1 dan X2 pada fungsi Z, yaitu 8X1 ditambah 5X2. Berdasarkan solusi optimal dan solusi pembulatan ke bawah, didapatkan nilai UB dan LB, masing-masing UB-nya sama dengan 41,25, dengan X1 sama dengan 3,75, dan X2 sama dengan 2,25. Sedangkan nilai LB sama dengan 34 dengan X1 sama dengan 3, dan X2-nya sama dengan 2. Langkah selanjutnya adalah lakukan modifikasi pada ruang penyelesaian LP di atas dengan mencabangkan variabel non-integer. Pilih variabel yang mempunyai bagian pecahan terbesar. Pada kasus ini, X1 dengan nilai 3,75 dipilih sebagai variabel yang dicabangkan. Kemudian, berdasarkan metode BNB, dilakukan metode percabangan atau solusi percabangan seperti ini dengan nilai X1 yaitu kurang dari sama dengan 3 untuk mengerjakan LP2, sedangkan X1 lebih dari sama dengan 4 untuk menyelesaikan persoalan LP3. Langkah selanjutnya yaitu buatlah submasalah baru dengan memasukkan batasan baru pada LP semula, yaitu seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Batasannya yaitu
X1 kurang dari sama dengan 3 dan X1 lebih dari sama dengan 4. Untuk perhitungannya dapat dilihat pada slide, yaitu model LP2 dengan batasan Z sama dengan 8X1 ditambah 5X2, kemudian X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 6, dan 9X1 ditambah 5X2 kurang dari sama dengan 45, kemudian dilakukan perhitungan, sehingga pada batasan pertama, X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 6, didapatkan nilai X1 sama dengan 3, kemudian X2 sama dengan 3, dan Z-nya sama dengan 39. Kemudian, pada batasan kedua, didapatkan nilai X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 3,6, dan Z-nya sama dengan 42. Nilai Z-nya sendiri itu melewati UB sehingga tidak dapat digunakan untuk mengerjakan solusi percabangan selanjutnya. Kemudian, perhitungan pada model LP3 dengan batasan yang sama. Untuk batasan pertama, X1 plus X2 kurang dari sama dengan 6, didapatkan nilai X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 2, dan Z-nya sama dengan 42. Kemudian, pada batasan kedua, didapatkan nilai X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 1,8, dan Z-nya sama dengan 41, di mana nilai Z-nya sendiri melewati UB. Kemudian, dari perhitungan yang telah dilakukan, kita dapat mengetahui bahwa penyelesaian tersebut belum memberikan solusi layak optimal, sehingga perlu diteruskan untuk melakukan pencabangan kembali. Percabangan dilakukan dengan memilih node dengan nilai UB tertinggi, yaitu pada perhitungan yang telah dilakukan, maka dipilih node 3 untuk dicabangkan. Sama seperti yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa dari perhitungan yang sebelumnya belum didapatkan solusi optimal, sehingga harus dilakukan percabangan kembali, di mana percabangan dipilih dari nilai UB tertinggi. Jadi, LP3 dipilih sebagai percabangan untuk mendapatkan nilai optimal selanjutnya. Dengan batasan yang digunakan berdasarkan nilai X2, yaitu 1,8, kemudian dijadikan batasan baru untuk perhitungan LP4, yaitu X2 kurang dari sama dengan 1, dan untuk perhitungan pada LP5, yaitu X2 lebih dari sama dengan 2, yang kemudian dilakukan perhitungan dengan menggunakan fungsi Z dan batasan yang sama seperti sebelumnya, sehingga didapatkan nilai pada batasan pertama pada model LP4, yaitu X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 1, dan Z-nya sama dengan 45, di mana nilai Z-nya sama dengan melewati UB. Kemudian pada batasan kedua, didapatkan X1 sama dengan 4,44, kemudian X2-nya sama dengan 1, dan Z-nya sama dengan 40,52. Kemudian lanjut ke perhitungan model LP2 pada batasan pertama, yaitu X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 6, didapatkan nilai X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 2, dan Z-nya sama dengan 42, di mana kita dapat melihat bahwa nilai Z di sini melewati UB. Kemudian untuk batasan kedua, yaitu 9X1 ditambah 5X2 kurang dari sama dengan 45, didapatkan nilai X1 sama dengan 3,88, X2 sama dengan 2, dan Z-nya sama dengan 41,04. Dari data ini kita dapat mengetahui bahwa nantinya nilai untuk perhitungan ini belum optimal, sehingga harus dilakukan perhitungan atau percabangan ulang. Karena di sini nilai model LP5 invisible karena tidak memenuhi syarat batasan sebelumnya, yaitu X2 lebih dari sama dengan 2, sehingga tidak bisa digunakan. Sehingga untuk perhitungan percabangan selanjutnya, kita akan melakukan percabangan dari model LP4.
Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, ternyata setelah dilakukan perhitungan percabangan sampai dengan model LP4 dan LP5, belum mendapatkan hasil yang optimal atau maksimum, sehingga harus dilakukan perhitungan percabangan ulang sampai dengan model LP6 dan model LP7 dengan masing-masing batasan baru yang digunakan. Untuk model LP6 yaitu X1 kurang dari sama dengan 4 dan X1 lebih dari sama dengan 5 untuk perhitungan model LP7. Pada model LP6 didapatkan nilai pada batasan pertama yaitu X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 2, dan nilai Z-nya sama dengan 42. Di sini dapat kita lihat bahwa nilai Z-nya sama dengan 42 atau melewati nilai UB. Kemudian pada batasan kedua pada model LP6 didapatkan nilai X1 sama dengan 4, X2 sama dengan 1,8 dan nilai Z-nya sama dengan 41. Kemudian pada perhitungan model LP7 pada batasan pertama didapatkan nilai X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 1 dan Z-nya sama dengan 45 atau melewati UB. Kemudian pada batasan kedua didapatkan X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 0, dan nilai Z-nya sama dengan 40. Berdasarkan perhitungan pada percabangan model LP6 dan model LP7 dengan masing-masing batasan X1 kurang dari sama dengan 4 dan X1 lebih dari sama dengan 5, didapatkan nilai UB untuk model LP6 yaitu 41 dengan X1 sama dengan 4 dan X2-nya sama dengan 1,8. Sedangkan nilai LB-nya sama dengan 34 dengan X1 sama dengan 3 dan X2-nya sama dengan 2. Kemudian untuk hasil perhitungan model LP7 didapatkan nilai UB-nya sama dengan 40, X1-nya sama dengan 5, dan X2-nya sama dengan 0. Sedangkan untuk nilai LB-nya didapatkan 34, X1-nya sama dengan 3, dan X2-nya sama dengan 2. Ternyata setelah dilakukan perhitungan sampai dengan model LP7, didapatkan hasil integer yaitu pada nilai UB model LP7. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa solusi dari perhitungan metode BNB pada kasus ini sudah maksimum dan didapatkan hasil nilai X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 0, dan Z-nya sama dengan 40. Sekian penjelasan dari hasil kerja ujian akhir semester mata kuliah operational research dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.